Oke, oke Mbak. Oke. Nih, perihal Vina nih Mbak yang ada habis-habisin Mbak, tapi banyak sorotan juga nih awal pengungkapan fakta baru Vina ini kan dari kesurupan ini Mbak. Mungkin gimana sih pandangan Mbak nih melihat orang yang kesurupan tapi membeberkan fakta kalau yang dirasukin arwahnya ini benar-benar mati gitu. Oke, kalau dari segi pandangan saya sebagai paranormal, orang yang kesurupan itu bukanlah bukti yang valid ketika diajukan ke dalam fakta hukum ya. Jadi ketika ada informasi dari kesurupan, masih belum tentu itu bisa menjadi barang bukti, apalagi membuktikan bahwasannya itu adalah pelaku utamanya, pelakunya dan segala macam. Menurut pandangan saya sebagai paranormal, biasanya orang yang ketika sudah meninggal, ketika sudah 40 hari, maka tidak ada kesempatan untuk bisa melakukan hal atau masuk atau merasuki di tubuh seseorang. Jadi ketika ada orang yang kesurupan mengaku-ngaku atas nama segala macam, itu bukanlah bukti yang pas atau hal yang bagus untuk diikuti. Nah, kalau orang yang sudah meninggal ya sudahlah meninggalkan, walaupun meninggalnya harus mengenaskan, meninggalnya harus melewati hal-hal yang tidak baik selama hidupnya. Sebaiknya kalau kita doakan saja supaya masalah ini bisa cepat selesai dan tidak ada lagi sebuah kegaduhan ya di mana-mana cuma gara-gara hal seperti ini. Kalau saya skeptis itu bukan kesurupan. Saya skeptis itu bukan kesurupan. Berarti kayak Jadi kesurupan itu ada tahapannya ya. Nah, yang ada muncul di beberapa media sosial, saya bilang itu bukan kesurupan karena ketika Anda kesurupan terjadi interaksi dengan makhluk yang berbeda alam, apalagi yang sudah sangat mengenaskan, biasanya roh atau sesuatu yang bisa merasuki itu tidak akan bisa bicara. Dia hanya menuliskan inisial atau membuat sebuah gerakan-gerakan tertentu. Jadi ketika ada orang bisa bicara, menangis-nangis dan segala macam, saya skeptik sekali itu bukan orang yang kesurupan. Itu sangat janggal. Makanya saya bilang di awal tadi tidak bisa dijadikan bukti hukum kalau dari orang yang kesurupan. Saya pernah menangani ada satu keluarga yang dimana keluarganya itu si anaknya mungkin meninggalnya dibunuh secara tidak baik lah ya. Nah, tiba-tiba ada tetangganya yang masuk, dia tidak bisa bicara apapun segala macam, dan dipercaya oleh keluarganya itu orangnya anaknya itu masuk ke dalam tubuh tetangga ini. Dia hanya menuliskan inisial, sebuah nama, bahwasannya itu pelakunya. Dan setelah dicek, ternyata masih ada hubungannya dengan kasus yang terjadi sama si anak ini. Itu dari keluarga orang yang meninggal. Makanya ketika ada orang yang bisa meraung-raung, menangis-nangis, saya bilang itu sudah tidak mungkin. Karena ketika Anda penuh darah, terus dalam kejadian yang sangat tragis, kemungkinan Anda bisa berbicara akan sangat sulit sekali.
Mungkin menurut Mbak Dimas sendiri. Oh, isu di Indonesia ini banyak banget ya kan, apapun bisa jadi isu. Nah, jadi banyak orang berlomba-lomba untuk bisa terkenal. Ya, jadi ketika Anda ingin terkenal dengan gayanya yang bermacam-macam itu, ya itu boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi tolong jangan menjadi sebuah tempat banyak orang malah semakin gaduh, malah semakin kasusnya tidak jadi terang benderang. Nah, biarkan saja pihak-pihak yang berwajib yang bisa menentukan hasil dari ya sebuah kejadian. Mungkin Tolong dihentikan, karena banyak sekali orang yang akhirnya menjadi gaduh cuma dari hal-hal seperti ini, karena dari sebuah kejadian nyata, sebuah film akhirnya bisa menjadi seperti ini, dan banyak orang yang mulai mencari nama dengan ya cara-cara yang tidak masuk di akal. Sebaiknya udah stop aja. Kita percayakan saja kepada yang berwajib agar bisa baik dan bisa ya terang benderang untuk kasus ini. oke. Oke.